Kita lanjutkan untuk pembahasan kita tentang kurikulum merdeka. Jadi di sini kita sudah paham yang pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran, atau kalau yang kurikulum 2013 namanya KIKI, potensi inti dan potensi dasar. Nah, capaian pembelajaran ini diatur melalui aturan dari Badan Asesmen Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, sehingga masing-masing mapel berbeda capaian pembelajarannya. Itu ya. Yang pertama yang perlu kita ingat, bagaimana beda dengan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013, KIKD-nya itu memang sudah ada juga, sama juga, ya kan? Sama dia, ada KIKD-nya kan, potensi inti dan potensi dasarnya. Nah, tapi dia diterjemahkan menyatu dia dengan silabus gitu. Nah, pada kurikulum merdeka ini CP itu berdiri sendiri masing-masing mapel sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kondisi daripada masing-masing mapelnya gitu ya. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu namanya silabus, jadi sekarang nggak ada lagi silabus. Jadi ATP ini adalah merupakan alur di mana seorang guru itu bisa tercapai daripada kompetensi yang diharapkan pada masing-masing fase. Itu intinya. Kalau dulu kan silabus merupakan kesatuan komponen untuk tercapai tadi, kan gitu. Kalau silabus ya kan. Jadi silabus itu adalah komponen atau arahan daripada suatu komponen untuk tercapainya kompetensi dasar, itu silabus. Nah, kalau ini ATP adalah merupakan alur daripada tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mapel yang disesuaikan atau disesuaikan ya, atau istilahnya yang harus sesuai dengan masing-masing fase perkembangan anak. Makanya alur tujuan pembelajaran ini disusun per fase. Tinggal gurulah sendiri nanti yang mengatur semester ganjil dan semester genap dari materi-materi yang ada di ATP itu gitu. Paham ya itu ya? Nah, itu dulu intinya. Kemudian sekarang saya lanjutkan yang namanya apa? MA. Ya, MA ini bukan Master of Art. Tapi adalah modul ajar gitu ya. Ya, modul. Nah, apa spesifikasi yang membedakan antara MA dengan RPP? Nah, coba kita cek. Bahkan RPP udah berganti berkali-kali, benar ya? Ya. Yang terakhir namanya RPP 1 lembar yang hanya 3 komponen saja. Tujuan, proses pembelajaran, dan asesmen. Selesai. Nah, dulu waktu kita akreditasi kan pakai yang model lama, harus ada berapa komponen? 13 komponen. Nah, dulu kan itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke MA. Nah, ini dia. Jadi ingat saja RPP MA. Nah, saja ini komponen modul ajar. Di panduan modul ajar juga ada di dalam flash yang saya alami. Kita buka juga boleh. Ini jalan singkatnya aja yang saya ambil, yang intinya saja. Jadi komponen modul ajar adalah ada minimal berapa ini? 3. Informasi umum yang berkaitan dengan identitas penulis modul. Jadi harus ada nama, sama seperti RPP lah. Ada nama identitas penulis modul, nama si pembuat modul. Kompetensi awal. Jadi kompetensi awal ini bisa kita lihat dari ATP tadi. Apa dasar daripada alur tujuan pembelajaran dari masing-masing mapel. Kemudian profil pelajar Pancasila juga bisa dilihat dari pedoman profil pelajar Pancasila. Ini ada juga setelah ini nanti profil pelajar Pancasila. Ada modulnya, modul profil pelajar Pancasila. Artinya di sana
antara profil pelajar Pancasila dengan modul itu profil pelajar Pancasila itu dimasukkan di modul itu. Apa yang diharapkan dari komponen itu gitu. Misalnya modulnya terkait dengan matematika, bilangan, berkaitan dengan penjumlahan lah yang sederhana kita itu. Operasi bilangan bulat misalnya. Berarti di sana profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu adalah berkaitan dengan materi itu apa. Nah, kalau kita kesulitan di dalam menentukan nama profil pelajar Pancasila untuk mapel-mapel itu, buat umum saja nggak ada masalah. Terkait di sana dalam mengerjakan jumlah bilangan itu kan berarti ada rasa bersatu, betul kan? Ya, berarti ada kesatuan dan persatuan gitu. Nah, atau kerjasama, ya udah kerjasama. Atau yang lainnya musyawarah, berarti demokrasi lah, demokrasi gitu. Itu berkaitan dengan informasi umum dari modul yang akan kita buat. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi modul itu apa-apa saja yang dibutuhkan. Semisal pada saat kita melakukan pembelajaran untuk modul itu spidol, infokus, kemudian apa dia praktek ya ada yang lainnya kan gitu ya, ada gelas misalnya kan, oke, air misalnya nanti kalau misalnya yang dipas ada zat yang gitu ya, zat cair, zat padat itu dimasukkan di dalam sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian target peserta didik. Jadi target itu lebih aktif. Apa tujuan pembelajaran kita? Target apa yang kita capai? Kalau seandainya tadi tentang materi operasi bilangan bulat, berarti siswa mampu atau peserta didik mampu untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat. Dibagi lagi indikatornya kan gitu ya, spesifik. Antar bilangan positif kan gitu, bilangan positif apa penjumlahan dulu lah, penjumlahan, pengurangan, pembagian gitu ya, betul ya. Saya lupa semua materi di sekolah dasar. Nah, dirincikan lagi boleh. Bila modul itu spesifik untuk penjumlahan dulu, karena kita membuat modul untuk yang pengurangan lain modul, pembagian lain modul. Kalau digabungkan jadikan satu, sama seperti RPP. Nah, ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah itu. Yang berikutnya model pembelajaran yang digunakan. Apa beda pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, ada 5. Apa bedanya? Kalau teknik pendekatan pembelajaran adalah aktivitas guru, kan gitu ya, mulai dari awal sampai akhir untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Nah, itu kalau pendekatan yang dimiliki seorang guru biasanya kalau dalam suasana pembelajaran itu adalah pendekatan yang berkaitan dengan scientific, kan gitu ya, pendekatan scientific approach atau pendekatan yang berbasis kepada metode ilmiah yang tadi 5M tadi. Mengamati pendahuluan, kalau di bab pendahuluan metode ilmiah, mengamati, menanya, identifikasi masalah, rumusan masalah, mengumpulkan informasi, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, mengasosiasikan pembahasan, mengkomunikasi kesimpulan dan saran. Nah begitu, itu kalau dia namanya pendekatan. Kalau model apa model? Nah, apa beda pendekatan dengan model? Model ini adalah berkaitan dengan materi yang diajarkan di dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk paham atau tercapainya proses pembelajaran. Nah, jadi aktivitas guru di dalam kesesuaian materi. Tidak semua materi itu bisa sama model pembelajarannya. Ada identifikasi masing-masing model pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Kalau dua alur tadi,
Sebagai contoh model pembelajaran itu apa? Ya, discovery learning, menemukan atau inquiry. Nah, discovery learning adalah model pembelajaran yang berkaitan dengan siswa menemukan sendiri prosedur, konsep sampai ke metakognitif, begitu. Nah, ya kita tidak perlu mengumumkan, gitu ya saya, tidak perlu mengumumkan. Semisal pembelajaran agama yang berkaitan dengan surat Al misalnya saya, kita mau sampaikan bahwasanya hari ini kita mau menyampaikan satu surat, ya misalnya surat berapa Kak? Nah, misalnya surat yang berkaitan dengan syukur lah, ya syukur nih, kan itu surat Ibrahim ya. Nah, apa yang pilihnya? Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Iya. Atau lain sakartum, kita belum menyampaikan itu gitu. Tapi kita sampaikan peserta didik dengan discovery learning sehingga anak menemukan sendiri, oh ini loh ayat yang berkaitan dengan syukur nih. Nah, seperti itu. Juga yang matematika. Kan gitu ya, misalnya matematika pelajaran tentang pecahan. Yang tadi kita bawa media berupa kartun, kita bela-bela. Kita mau sampaikan tentang materi pecahan, tapi anak bisa menemukan sendiri konsep, ya, anak menemukan konsep sendiri, sehingga ternyata pecahan itu, penjumlahan pecahan itu adalah sama dengan apa, harus sama penyebutnya. Kan gitu, disamakan penyebutnya dulu, baru dia bisa dijumlahkan, kalau nggak bisa. Gitu. Seperti itu dan seterusnya. Nah, itu namanya model. Makanya di sini model pembelajaran yang digunakan. Ustaz dan ustazah sekalian, pada kurikulum Merdeka memang disarankan model pembelajaran itu adalah model PJBL, Project Based Learning, atau PBL, Problem Based Learning, berbasis masalah atau berbasis project. Ini yang dilakukan. Nah, makanya kita harus jelas modelnya apa. Ini Ustaz lagi pening nih, Ustaz punya ayam di rumah sakit, yang warna merah satu, yang warna kuning satu. Kan kita padahal mau operasi bilangan bulan. Bebek juga sakit, bebek nggak bisa dijumlahkan dengan ayam ya, betul ya? Nah, kalau ayam bisa ya Ustaz? Bisa ya? Nah, jangan bebek sama ayam gabung kan gitu. Nah, kita mau utamakan konsep dulu. Padahal kita mengatakan operasi bilangan bulan. Jadi berbasis masalah. Nah, jadi bebek tambah ayam, nggak bisa ya? Sama apa beda Jim? Ini gitu. Waktu sama-sama karena enggak gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah model ada apa lagi? Metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode ini biasanya berkaitan dengan aktivitas siswa atau peserta didik. Boleh diskusi kelompok, boleh individu, ya kan? Pokoknya berkaitan dengan metode itu kaitannya dengan aktivitas peserta didik. Nah, kan ada metode kelompok, metode lagi individu, metode pasangan, kan itu metode. Kemudian ada strategi pembelajaran, dan satu lagi teknik pembelajaran. Apa bedanya itu Ustaz saya? Pernah nggak kita dalam materi itu, oh ternyata materi ini harus ini dulu didahulukan, pernah ya? Tidak harus materi itu berurut sesuai dengan yang ada di AATP nanti atau di Kadino itu. Ini ternyata harus diataskan dulu. Itu bagian daripada seorang guru di dalam melakukan strategi pembelajaran yang efektif. Kalau di SMA itu ada pelajaran fisika dengan matematika tuh link and match dia. Jadi kadang-kadang materi itu begitu tanya dengan guru itu fisika tentang materi A, matematikanya nggak cocok, tapi ada di materi berikutnya, ajarkan dulu nggak apa-apa. Seperti itu. Itu namanya bagian dari strategi, tetapi tidak menyalahi aturan. Oh, kan berbenturan dengan
prosem, benar ya? Program semester nggak apa-apa. Itu prosem itu kan program rencana. Begitu aktivitas kita punya strategi lain yang bisa tercapai daripada proses pembelajaran itu, ada strateginya. Nah gitu. Nah kalau teknik apa? Kalau teknik pembelajaran. Contoh yang paling mudah teknik begini lah. Seorang guru kan tidak harus duduk depan gini ya. Ada sekali-sekali jalan, kan gitu ya. Di dalam terutama dalam proses asesmen atau penilaian, kan ada penilaian sikap itu yang utama misalnya. Harus ada pengamatan, kan gitu. Itu bagian daripada cara atau cara kita di dalam teknik di dalam pembelajaran itu. Berkeliling, berjalan, dan sebagainya. Yang tidak boleh duduk di atas ini guru, ya kan? Dulu saya ingat waktu SMA, pakai rokok duduk sini zaman dulu, tahun 90-an. Ya, mungkin Ustaz Alhamdi juga pernah di Medan. Nah, gitu. Pakai rokok, guru matematik, roll gini panjang, diam semua gini. Kan tidak jalan-jalan. Itu teknik yang salah. Ya, teknik yang salah di dalam pengajaran. Gitu. Gitu. Jadi, kira-kira itu, ya, ada pendekatan pembelajaran, ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran, dan ada teknik pembelajaran. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah komponen inti. Jadi ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari AKP juga. Jadi sumber dan sumber hukum untuk administrasi di dalam AKP, di dalam modul adalah AKP. Sumber dan segala sumber hukum dari RPP adalah silabus. Kalau tidak ada silabus nggak bisa buat RPP. Kalau tidak ada RPP tidak bisa membuat modul. Itu sama. Ya. Kemudian asesmen penilaian. Apa penilaiannya? Apakah pilihan ganda? Apakah uraian? Kan gitu ya. Terserah. Nah, atau mungkin bukan keduanya. Boleh. Dengan namanya asesmen atau penilaian langsung, tidak apa-apa. Kalau uji kerja kan bisa langsung ya, boleh. Nah gitu. Dan ini biasanya pada asesmen ini kalau dia uraian harus ada metode penskorannya. Jangan soal uraian ada 10 supaya genap 100, satu soal berapa? 10, berapa total semua? 100, tidak itu. Tapi berdasarkan bobot soal itu masuk kemana gitu. Apakah dia kategori rendah, menengah, atau tinggi, dan skornya juga berbeda. Begitu ya, benar ya? Nah, gitu. Ada hotnya lah, kira-kira begitu. Ini tidak bagus soal itu, asesmen di sini nanti itu sama. Jelaskan nomor 1 sampai 5. Nah, 5 soal, jelaskan, tidak usah. Yang nomor 1 jelaskan, yang kedua ceritakan. Yang ketiga amati. Kan gitu. Yang keempat analisis lah. Yang berikutnya lakukan evaluasi. Kan gitu. Sehingga beragam permintaan pada asesmen kita. Gitu ya. Memahami pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi tersendiri dan pendidik. Nah itu. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah merupakan semacam uraian yang berkaitan dengan materi sehingga mempunyai arti daripada materi itu atau tujuan pembelajaran itu, semacam ringkasan teori lah begitu kira-kira, atau disebut sebagai pemahaman bermakna. Nah, kalau tentang penjumlahannya kita uraikan tentang kebermaknaan penjumlahan itu, teori dari penjumlahan itu, ya. Kemudian pertanyaan pemantik, harus ada pertanyaan pemantik. Nah, di dalam modul. Jadi modul itu jangan isinya berita semua, tapi ada kalimat-kalimat yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga peserta didik bisa memahami daripada isi modul itu adanya pertanyaan-pertanyaan yang
sebagai pemantik tadi. Pemantik itu pemicu. Nah, gitu. Ya, nah itu. Kegiatan pembelajaran jelas apa yang mau dibuat seperti RTP tadi. Guru mengkondisikan ruangan, kan, dengan memberikan LKPD boleh, atau lembar aktivitas atau las aktivitas siswa dan seterusnya, atau membagikan Al-Quran kalau dia yang berkaitan membaca tadi dan seterusnya. Refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi harus ada refleksinya, bagaimana proses pembelajaran itu berkelanjutan atau tidak, atau ada masalah untuk perbaikan pembelajaran ke depan tujuannya, ya, ada refleksinya. Jadi di akhir biasanya kan kita harus tahu dari tujuan pembelajaran yang ada sudahkah tercapai, ya, proses kegiatan pembelajaran itu tercapai tujuannya atau belum. Makanya butuh refleksi peserta didik dan pendidik dan guru. Nah, gitu. Gak apa tanya aja, nah hari ini kamu sudah puas atau mau ditanyakan kembali? Gak apa tanya aja ke siswa. Oh ya Ustaz, akhirnya ada yang belum pas ini, tolong diulang. Biasa seperti itu refleksi namanya. Nah, ya. Dan pendidik itu siapa? Kita. Apa kriteria yang masih kurang? Model ini nggak cocok. Tujuannya untuk perbaikan pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, ini community semuanya, dan ada lampiran-lampiran, boleh ada las, lembar kerja LKPD ya, pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini penting tidak? Nanti. Tapi tidak ada KKM. Kok perlu ada ini? Gimana nih? Tadi kan kita tidak ada KKM ya, tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilainya itu terserah sama guru. Ini kalau dikatakan terserah ini susah. Nah, saya kalau di sekolah ini cemana suka hati lah nih, nah gitu. Tidak seperti itu. Kita dalam tercapainya ATP alur tujuan pembelajaran sesuai dengan CV yang kita buat, itu kita tahu, bisa rasa anak ini atau peserta didik ini sudah tuntas atau belum. Sebenarnya bisa disepakati Ustaz, nggak apa-apa, walaupun tidak ada kata-kata, tidak ada KKM gitu. Batas minimal tuntas dan batas tidak tuntas. Kalau angka lama 60 boleh pakai itu gitu. Nah, dia 60 itu tuntas, 60 ke bawah itu menurut kita tidak tuntas. Sama seperti sekolah kita dulu ya. Mungkin kalau saya dulu zamannya nilainya cuma 6, 7 gitu aja. Ustaz Yasinka masih sama. Saya pikir Ustaz Yasinka udah masih sama ya. Tapi jangan dibatasi atau jangan ditunda atau jangan anak yang memang bisa gitu yang ditata. Kalau memang seorang anak mampu nilai tinggi, kasih tinggi. Kalau memang tidak bisa yang tidak. Nah, kalau KKM kan tidak gitu. Dia jadi musuh KKM itu hanya simbol. Jayanya aja KKM 80. Ya. Tapi anak banyak tidak karena dianggap itu 80 itu adalah hal yang harus tercapai. Seperti itulah kira-kira kalimatnya. Padahal tidak. Nah, jadi yang sampai suruh bawa durian yang jauh-jauh. Remedialnya apa? Bawa durian. Pernah. Udah nggak sanggup lagi. Udah 3 kali remedial nggak siap-siap. Jadi kamu apa yang ada? Ini bisa durian Pak. Udah nggak bisa kamu bawa durian. Misal seperti itu kan tidak bagus. Saya tanya, saya dulu. Saya wakil dulu. Saya tanya Pak, kok tuh nggak tahu lagi Pak Redi disuruh jawab ini nggak bisa semuanya. Karena saya coba dulu ya. Karena instruksinya tuntas kan gitu. Instruksinya tuntas dengan banyak materi yang ada. Nah, ini tidak begitu ya.
Kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Bahan bacaan tadi sudah saya sampaikan terserah. Apalagi di sekolah kan ada namanya gerakan literasi sekolah ya, GLS, ada pengurusnya ya, Ustaz ya. Di sekolah itu yang perlu tim TPMPS, tim penjaminan mutu sekolah. Tim TPMPS ini adalah terdiri dari orang-orang yang penyusun kurikulum. Misalnya nanti kan membuat ini, ada timnya. Yang kedua, ada tim literasi sekolah, GLS, gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, adanya tim, kalau dulu PPK, sekarang udah ganti ini aja, menjadi tim penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu PPK, penguatan pendidikan karakter, atau tim karakter siswa boleh, umum. Jadi kan kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6, kasih begitu lama. Tim karakter siswa, seperti itu. Nah, jadi nanti itulah sebagai tim yang berada di sekolah dengan di-SK-kan kepala sekolah atau kepala madrasah untuk menjalankan tugas sehari-hari tentang aktivitas siswa. Sekolah kita mungkin siswanya tidak banyak masalah kan gitu ya. Bagi sekolah yang banyak masalah yang penting Ustaz ya. Di Aceh Timur itu kalau udah SMK namanya jurusan teknik itu baru penting. Ya, gurunya juga sangat-sangat, kalau enggak kita kena. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian glosarium itu tahu ya? Istilah semacam hal-hal yang tidak asing lah menurut anak-anak, bukan kita ya. Daftar pustaka. Kenapa penting daftar pustaka? Ya sebagai referensi gitu ya. Minimal buku paket atau apa. Oke, ini untuk komponen modul ajar. Ustaz dan Ustazah sekalian, ini cuplikan modul ajar, tujuannya ini. Ini hanya contoh kelas 4 matematika 25 JP. Jadi di sini menyajikan bilangan dan menggeneralisasikan pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai 9.999, jangan salah keseluruhan. Ini kadang-kadang penting nih. Kalau ditanya, Ustaz, nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya berapa? Nah, 08 sudah salah. 0 itu yang benar. Ya, jadi notasi matematika itu tidak ada kosong, yang ada 0. Saya kalau misalnya pernah pakai 0812 saya bilang ya. Notasi penting untuk membudayakan anak-anak supaya walaupun sederhana. Kalau kosong tidak ada. Kalau 0 kalau kosong ya kosong nggak ada. Nah, gitu ya. Itu yang sederhana. Juga dalam urutan ini, misalnya kan ada 70,003. Apa jawabannya apa? Atau gini, 70,70, bukan 70,70 ya. Tapi disebut 70,70. Jadi di belakang koma itu tidak disebutkan puluhan lagi atau ratusan lagi. Jadi satuan. Jadi kalau 70,1234 ya udah 1234, jangan 70,123 salah. Gitu. Jadi notasi itu seperti itu. Karena kan ada istilah ya, kita tambahkan notasi matematika. Ada lagi istilah dikecilkan. 2/4 dikecilkan jadi 1/2. Bukan hanya guru apa tuh di SMK saya dulu itu waktu itu petisi katanya, kok dikecilkan Bu? Ya kan dikecilkan Pak, 2/4 jadi 1/2. Bukan, disederhanakan. Kalau dikecilkan 2/4 jadi kecil 1. Ya kan? Itu matematika itu apa ya? Ada semacam sesuatu yang memang penanaman pemahaman itu harus benar-benar konsepnya. Ya, guru SMK, saya waktu itu supervisi.
masih bilang dikecilkan. Jadi 2/4 kita kecilkan menjadi dikecilkan. Jadi sederhana. Itu ya. Ini penting. Oke, memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat sampai 999.990. Mengukur panjang dengan satuan baku milimeter, sentimeter, dan meter, serta mengukur bidang dan seterusnya. Ini merupakan 7 pembelajaran yang kita ambil dan cuplikan modul ajar untuk matematika kelas 4 dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi untuk asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Diagnostik adalah semacam diagnosa. Keperluan apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita? Kita mendiagnosis, ya, apa kebutuhan peserta didik, gitu. Melakukan diagnosis kita. Ya, kita lakukan menjawab 8 pertanyaan operasi bilangan. Asesmen sumatifnya menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran dan seterusnya. Jadi ada gambar, ya. Aktivitas 1 mengukur panjang dengan satuan baku dan seterusnya aktivitasnya. Jadi semua di sini ini aktivitas untuk menyusun modul ajar kita. Jadi sama seperti RPP kan, sama ya. Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan panjang dengan satuan baku, milimeter, sentimeter, dan meter kan berubah dia ya. Kalau dia meter ke senti berapa kan gitu ya. Kalau dia sentimeter ke milimeter berapa kan gitu. Ini kan ada cara tertentu. Oke. Ini berkaitan. Ini ada tugas nih sebenarnya nih. Buka link di bawah ini, ambil modul ajar MA untuk jenjang SD, MI setiap mapel. Lakukan analisis untuk membuat modul ajar MA pribadi Anda sebagai guru. Nah, jadi di sini link ini sudah ada modul ajar. Contohnya tadi, silakan ustaz dan ustaznya membongkar masing-masing mapel yang ada. Nah, masing-masing mapel udah ada kita ya, udah ada. Gitu. Nah, untuk membongkar itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau mapel di modul yang ini nggak ada? Di kolaborasi. Ya? Dimodifikasi. Iya, dimodifikasi. Sama seperti tadi. Misalnya di sini mungkin sekali nggak ada, itu yang pelajaran kimia kan? Dimodifikasi. Bagaimana kalau ATP nggak ada, alur tidak pembelajaran nggak ada, sama juga dimodifikasi masing-masing gitu. Jadi kita adopsi, kita modifikasi untuk mendapatkan mapel baru yang tidak ada di instruksi di kurikulum ketika belajar di aplikasi ini. Gitu. Ya, oke, kita ambil contoh modul ya. Saya ambil contoh modul ini, saya buka yang mana tadi. Nah ini yang ada di link ini udah saya ambil. Nanti yang sisanya bisa saja ambil sendiri. Judul menulis informasi menggunakan diagram player. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nama Poliatul Azizah MTD. Jenjang kelas 2. Ini kode ya, kode laptop. Asal sekolah SDN Punten 01 Batu, Jawa Timur. Ini contoh. Alokasi waktu 2 kali pertemuan 420 menit. Berarti kalau 2 pertemuan 420 menit nih berapa jam nih? Ini 2. Kita kan kalau SD berapa jam? 30 ya? Ini 2 pertemuan. Gila nih. Gak mungkin ya? Nah, 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan kan 35. Nah, berarti 70, 140 kembali. Jumlah siswa 28. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan gotong royong, nah seperti ini. Jadi kita kaitkan. Sama seperti dulu kita kan ada PPK ya. PPK ada berapa? 5. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Itu ya PPK ya. Dapur PPK.
gitu. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Enak kan kalau gitu kan? Ini sama. Jadi kalau dulu PPK, sekarang profil penguasa profil belajar Pancasila. Jadi yang berkaitan apa? Gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dia untuk materi apa tadi? Menulis informasi menggunakan diagram Braille, gitu ya. Modul panduan antar muka blended learning ini maksudnya blended itu paduan antara daring dan luring blended. Karena ini kemarin masih pandemi nih, tahun 2021. Nah, domain novel, tadi kan ada domain bahasa Indonesia kan? Menyimak, berbicara, membaca dan menulis domainnya. Pak, kalau misalnya domainnya cuma satu, ya sudah satu, nggak apa-apa. Ada dua, tidak harus tiga begini gitu loh, menurut kita, masing-masing kita. Berbeda masing-masing kita. Domain menurut kita ini untuk materi ini nggak perlu membaca dan menulis, hanya menyimak dan berbicara, ya sudah. Dua saja. Ini kebetulan Ibu Koryandul ini dia menyatakan ada 4: menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kata dia, ya produktif dengan yang apa namanya? Ya. Oke. Tujuan pembelajaran salin dari dokumen alur. Salin aja tujuan di alur tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran copycat paste. Kata kunci menulis informasi menggunakan diagram Braille. Nah, sebenarnya kata kunci ini tidak harus ini menulis informasi menggunakan diagram Braille. Kayaknya yang perlu kata kunci diagram Braille saja ya kan? Menulis informasi ini tidak. Ini menurut dia semuanya ini sebagai kata kunci, ya sudah kalimat. Nah, kalimat jadinya. Nah, ini kan punya orang, kita juga hargai. Jangan marah-marah. Kalau kita adopsi ganti sendiri kan gitu. Ya. Deskripsi umum kegiatan saat ini membaca, menemukan informasi melalui memberi warna, menuliskan dengan diagram Braille dan mempersiapkan dengan membaca lancar. Artinya dibuat aksiran kan ya. Diagram Braille itu dikasih warna, diberi warna, menuliskan dengan diagram Braille. Membaca lancar, menemukan informasi terkait makanan sehat, membuat diagram Braille. Krayon, teks bacaan, berbagai apa. Ini bahannya nih, kalau bahan tadi sarana tadi yang ada di krayon, teks bacaan, cat, kalau ada bawa cat silakan. Nah, gitu. Kami kalau anak-anak disuruh bawa itu senang. Kenapa kok sedikit lagi dalam hati? Bila pun banyak-banyak kan saja kasih itu kreatif di sini. Nah, gitu. Ya, itu anak saya sampai di rumah buat bunga sampai teliti dia pakai apa origami apa namanya itu baru sekarang tahu namanya origami gitu ya buat bunga ya. Kemudian sarana prasarana yang tadi ya jaringan internet kalau nggak ada jaringan ya tidak perlu pakai internet, nggak usah, banyak ruang kelas. Tambah yang lain boleh kalau misalnya berkaitan dengan kelas ya, fokus misalnya atau laptop dan sebagainya. Oke, ini bahasa Indonesia, ini penulisnya ini diagram Braille-nya. Ini kan dari mana ini? Dari AT? ATP apa CP? CP ya, dari CP ya. Nah, tadi kan ada reseptif, ada produktif ya. Nah, kalau di sana disampaikan di sana. Ini alurnya. Nah, seperti ini. Apakah harus seperti ini? Tidak. Silakan berkreasi. Yang penting tadi poin-poinnya itu ada. Tidak harus seperti ini, ya. Ini kebetulan ibu ini dia buat ini dia. Nah, ini langkah kegiatan pembelajaran sampai ada desain penggunaan modul ya. Ada glosarium dan ringkasan. Ini ada sampai ke sketsa daripada proses pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini dia menyiapkan teks atau link yang bisa diakses
Sama seperti PP ya, nggak miripnya? Sama. Oh ya, aku bisa. Ini kategori 1, guru membuka pelajaran dengan salam, kan sama ya? Nah, jadi sebenarnya ini kalau ini malahan MA ini modul ajar ini ada RPP yang ditambah-tambah gitu ya, atau yang disempurnakan. Gitu. Nah, jadi kalau dulu cuma 1 lembar, sekarang ditambah lagi berlembar-lembar lagi gitu. Ya, tapi silakan Ustaz saja membuatnya sehemat mungkin supaya tidak terlalu yang penting jelas. Refleksi ini ada soalnya dan seterusnya. Ini udah lampiran ya, LKPD ya. Ini LKPD-nya. LKPD anak-anak nih ya, LKPD anak-anak kelas SMA. Nah, ini. Jadi kita ingin menyampaikan bahwasanya makanan begini nih, kira-kira ya. Ada buah-buahan, apa 5 sehat, sempurna otak itu. Ya. Sehat, 5 sehat. Dan ada tugas. Ya. Kayak FKS ini, LKPD. Bahkan ini kriterianya tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Asesmen untuk baca lancar. Ini ada sini, ada rubriknya ya, ada rubrik yang dibuat. Ini kegiatan pembelajaran 2. Ya, dan seterusnya. Kita lihat yang matematika. Nah, matematika cara gini. Jadi membuat modul bebas dengan format yang seperti apa menurut atau kemampuan guru membuatnya, tidak ada masalah. Tadi kan mungkin kelas berapa tadi? Kelas 1 ya? Atau kelas berapa tadi? Jadi perlu warna-warna banyak dan seterusnya ya. Kalau ini kayaknya langsung ditulis nih. Ini untuk matematika modul ajarnya seperti ini. Nah, kan tadi ada rambu-rambunya ya. Ada nama, sekolah dan seterusnya. Ini kan tambahan nggak apa-apa. Jadi batas minimal yang tadi, mana tadi? Ini batas minimalnya. Kalau mau tambah silakan nggak apa-apa. Kalau 5 atau nggak apa-apa boleh. Ini batas minimal seperti ini untuk pembuatan modul ajar yang akan kita buat. Oke, ini lanjut di sini. Ini daftar pustaka, referensi, gambar umum modul, media. Nah, langkah-langkah pembelajaran sama seperti RPP lagi kan. Nah, ini pizza. Ini kontekstual ya. Tapi mahal pizzanya. Ya, dikondisikanlah. Kita besok sarapan di sini. Membuat beli martabak. Apa namanya? Anak-anak suruh bawa masing-masing uang untuk beli martabak yang penuh, yang besar. Yang baru digelaskan gitu ya. Ini teknis secara bagaimana saja untuk menyikapi. Nah, ini tentang tadi nih. Nah, apa namanya? Pecahan ya? Pecahan. Oke. Ini silakan dibongkar nanti MA modul ajar yang ada di aplikasi itu sampai terbentuk angka. Notasi tadi kan nggak ada angka ya. Nah, ini. Jadi modul itu bergerak dari apa dulu, memahami dulu pelan-pelan sampai bisa diterapkan aplikasi, sampai bisa dianalisis seperti itu. Dan memang dari dulu ke dulu semua sekolah menyatakan sulit untuk anak-anak paham pecahan ini, benar ya? Nah, susah. Nah, karena konsepnya ini apa ya? Agak sedikit rumit. Padahal mudah, tapi untuk anak dengan usia yang kelas 4 itu memang mereka harus benar-benar bisa memahami secara pelan-pelan, tidak bisa instan langsung jadi, ya, dan seterusnya.
Oke. Ada yang ditanyakan ini untuk modul? Saya rasa ini yang lainnya sama untuk dia. Juga ada yang lain-lain ini ada yang bahasa Indonesia. Ini yang bentuknya ada warna-warni, silakan. Kreasi ini penting, silakan mau pakai warna-warni, pakai sampul yang bagus, tidak ada masalah. Yang nggak boleh tidak ada modul. Masalah format mau pakai ini itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak boleh, yang nggak buat. Ya. Pak, ya Pak. Ya, silakan. Itu untuk tepung modul tadi itu berdasarkan satu materi atau satu fase? Enggak, pemateri. Kalau modul materi. Nah, gitu. Bisa jadi memang satu kali pertemuan satu modul. Kalau memang materinya sama, nggak habis ya, materi ya. Ada pertemuan berikutnya lanjutannya, nggak apa-apa. Jadi di dalam modul itu ada pertemuan satu, pertemuan dua. Atau kalau tiga satu materi ya udah. Nah, misalnya operasi memahami dulu ya, memahami tentang pecahan misalnya. Kita mau masuk 2 kali untuk paham dulu tapi ini. Karena kan kita memisahkan nanti baru operasi pecahan bisa. Berarti 2 dulu selesaikan 2 kali pertemuan modul memahami. Nanti baru buat modul 1 lagi operasi pecahan. Mau kita pecah lagi operasi pecahan dibagi lagi kan operasi penjumlahan pecahan dan pengurangan kan sama biasa. Baru nanti modul lagi operasi perkalian dan pembagian pecahan. Itu Ustaz. Jadi Pak, kayak dari buku kita ini sebelumnya Pak kalau kita merefleksi mengenai kurikulum sebelumnya Pak dari 2017 kalau itu kan materinya kan sudah ditentukan setiap materi satu semester habis sekian harusnya setiap materi ini. Jadi misalnya kayak mata khusus materi misal yang ada di wilayah ini pecahan misalnya Pak. Jadi kita adakan materi pecahan ini hanya fokus sampai 2 pertemuan sesuai ini atau harus semampu dari sesuai dengan perkembangan kemampuan anak? Ya, gini. Kita kan tadi ada APP ya, ada CP dan APP ya. Kita harus identifikasi dulu, kita data dulu berapa materi pada CP dan ATP kita untuk 1 tahun. Yang gitu. Maaf, untuk 1 fase. 1 fase kan 2 tahun tadi. Dari identifikasi tadi kita data lagi atau kita pecah menjadi 2 agar dapat 1 tahun. Kan tadi banyak materinya, ada bilangan macam-macam kan itu. Kemudian dari 1 tahun itu kita pecah lagi 2 untuk dapat 1 semester. Sehingga 1 semester itu dari alur tujuan pembelajaran dan CP itu ada 4 semester, betul ya? Kan tadi per fase ada 4 semester. Dari 4 semester ini, semester 1, 2, 3, 4, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini, kelas 1, kelas 2, itu kan ada materinya, ada sub materi di dalam semester ini, semester 1, kelas 1 misalnya. Itu yang kita ajarkan saja. Nah, yang kelas 2, yang semester 2 gitu juga. Kelas 1 semester 2 gitu juga. Kelas 2 semester 1 dan kelas 2 semester 2 sama. 4. Dari materi-materi ini kita terjemahkan dalam bentuk modul. Sama seperti buat LPP, gitu kan. Bila dalam 1 semester ada 6 materi, misalnya 6 ya. Karena yang umum biasa 6, ya kan? 6 itulah kita terjemahkan untuk bisa dibuat modul berapa kali pertemuan dari 6 materi itu gitu. Nah, kan ada 6 materi ini. 6 materi ini kan kalau 1 semester anggap 6 bulan. Berarti kan 1 materi berapa? 1 bulan. 1 bulan itu kalau matematika berapa kali pertemuan tadi itu? Matematika, matematika berapa tadi? 4. 2 kali pertemuan. Sama profilnya kan 1, 4. Nah, berarti dalam 1 materi kita anggap sebulan selesai ada 8 kali pertemuan, gitu.
Dari 8 kali pertemuan, kita buat modul aja. Kalau satu modul aja 2 kali pertemuan, harus ada berapa? 4 biji. Jadi satu materi 4 modul aja. Itu caranya. Ya. Bila satu modul aja kita buat ada 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, berarti lebih tinggi lagi. Salah satu yang berbeda. Bedanya, kalau RPP kita tidak bisa memberikan ke orang bila kita tidak hadir, orang lain mengajar. Tapi kalau modul sudah lengkap ya. Misal Ustazah Asmita hari ini nggak bisa hadir, disuruh sama Ustazah kita ini Abigail, apa namanya? Boleh. Artinya modul itu punya guru A untuk diberikan kepada guru B. Karena sama. Itu kemudahan modul atau kelebihan modul daripada RPP. Kalau RPP nggak bisa. Karena di sana tidak ada bahannya, kalau ini lengkap ada bahan segala macam kan, ada asesmen penilaian, ada soal. Walaupun kadang-kadang di RPP juga ada soal, tapi tidak menggambarkan satu bentuk bahan yang bisa digunakan sebagai untuk proses pembelajaran. Itu aja. Intinya di situ. Jadi gini caranya, kan nggak mesti buat modul semuanya kan gitu ya. Nah, target aja dulu masing-masing guru. Awal tahun ajaran baru ini minimal harus ada 1 atau 2 modul aja kan gitu. Untuk bulan 7 boleh ya. Nah, untuk pertemuan awal itu pun bagi yang mengajar di kelas berapa? 1 dan 4. Nah kemarin semangat di sekolah dulu yang kemarin saya di Timur, guru SMK ada bilang gini sama saya, Pak, bagaimana kalau RPP saya itu saya bongkar jadi modul? Oke, saya bilang, tinggal menambah elemen-elemen RPP itu dengan elemen modul, selesai saya bilang. Tambahlah sedikit bunga-bunganya, tambah sedikit apa namanya supaya agak bagus. Oke. Jadi seperti itu kan ini ya. Oke, bisa? Berapa Ustaz? Berapa modul? 2. Tadi kan udah buat satu yang pertama apa? CP, kemudian ADP, kemudian modul belajar 2 ya Ustaz? Terserah Ustaz, alhamdulillah. Nanti kita. Untuk yang kelas 10, roster belum ada ya Ustaz ya? Belum, gak apa-apa ya. Jadi contoh-contohnya boleh dilihat nanti mana yang kira-kira menurut Ustaz dan Ustazah paling mudah untuk dibuat, silakan. Ya, silakan. Ini kalau seperti ini gambar dari mana diambil biasanya? Dari internet. Pakai print screen ya atau printer tempel ya. Dibuat bisa ya. Gitu. Atau pakai apa ini di sini? Corel ya. Corel. Untuk campurnya Corel. Oke, ada yang lain ditanyakan untuk apa? Ini pertemuan hari ini jadi beban nih. Enggak lah, bukan ya. Jadi kerjaan. Disuruh buat ya, silakan. Dari sekian banyak pemaparan, sepertinya lebih mudah kalau kita praktek ya Pak. Ya, itu lah praktek. Iya, sama Bapak jadi dampingi gitu. Sampai jadi satu modul. Iya. Itulah ini kan saya pikir berharap punya laptop. Kalau ada laptop bisa mendapatkan gitu ya. Ada yang lain ada yang tanyakan? Ya nanti saja kita lihat atau di setelah apa lagi setengah jam lagi selesai. Ya untuk buat modul.
Ini kan memang ada instruksinya nih untuk buat modul. Mana dia? Nah ini. Ambil modul untuk jenjang SD dan sistem atau lakukan analisis kan untuk membuat modul aja pribadi Anda. Artinya kita membuat modul pribadi, gitu ya. Yang ada laptop boleh kalau memang apa ya? Enggak, karena kan buat 1 dan 4 ya Pak. Iya, kan depan. Kan dapat Pasangannya. Kalau mau lihat modul yang di sini juga bisa karena udah ada di link apa tadi? Ya, di link apa tadi? Ada saya kirim tadi sama ini juga ada. Yang ini dan yang ini tak ada saya kirim ya. Yang ini yang kodenya SID dan kurikulum merdeka. Nah, di sini modulnya yang ini di bawah, modul aja. Nah, ini dia. Ini Google Drive. Ambil yang ini MA, SD, SMA. Nah, ini dia. Kata ini ya. Pendidikan agama. Nah, ini pendidikan agama Islam berarti kita kelas 1 ya nih. Nah, ini sudah ada beberapa modul. Nah, gitu. Jadi kita boleh untuk mengambil ini dan kita sesuaikan dengan kondisi kita, sekolah kita, gitu ya. Oh Pak, ini nggak mantap, kita buat sendiri. Oke. Kelas 4 mana kelas 4 nih? Nah, ini dapat ini dia. Jadi ada itu kayak gini, itulah beda modul dengan RPP. Kalau kita nggak gambar gitu. Ini programnya dan seterusnya. Lebih menarik anak-anak untuk membaca sebagai bahan ajar dia kan. Apalagi sekolah dasar harus banyak gambar-gambar ilustrasi. Nah, ini semua nih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung memantik tadi. Memantik tadi kan ada ya. Mengapa Rasulullah membangun masjid ketika sampai ke Madinah? Ini ada apa nih ceritanya? Mengapa Rasulullah membangun masjid ketika sampai di Madinah? Tanya kunci, ini dia pemantik nih tadi kan. Oke, ada yang bertanya untuk modul ajar? Ini kayaknya modul ajar ini yang paling seru nih, karena ini pembelajaran PP, ya. Ya. Hah? Bisa dapat bu semua. Tapi sampai di sini tadi ya. Saya ulang ya. Jadi ini kan model digital. Nah, ini di sini mana dia? Oh, kemana lagi? Ada di sini. Ini kan ada di ini yang ini warna merah S. S itu kodenya ini dia. SID kurikulum merdeka. Ada saya kirim tadi sama Ustaz Asita olahraga. Dan ada enggak? Nah. Kalau udah terbuka ini, kita mau yang mana? Buat perangkat ajar, apa perangkat kurikulum? Nah, di sini semua ada. Kalau kita butuh ATP, klik ATP, ya kan? Ini ATP, klik aja. Kalau kita butuh modul ajar di sini, nah klik. Cari yang jenjang kita, jangan buka SMK. Ambil yang SD SMA ya. Artinya karena dia ini SD SMA, per mapel. Dari mapel ini kita masuk yang sebagai guru apa? Misalnya matematika, buka matematika. Dibagi lagi dia di matematika, ada SD, ada SMA, ada SD. Ambil yang SD. Ini ada beberapa orang yang membuat modul ini gitu. Kita boleh membagi ini ada tambah. Kalau kita udah jadi satu modul, ini kemarin boleh. Jadi orang lain juga apa? Itu namanya
sistem berbagi. Nah, gitu. Misalnya nanti udah buat matematika modul, ini tambah di sini, tambah baru. Nah, kita bisa upload modul kita yang sudah jadi di Google Drive ini. Ini kan Google Drive nih. Nah, gitu, online ya Google Drive-nya. Ya. Nah, pakai yang mana? Terserah, ambil. Jadi di sini prinsipnya untuk aplikasi ini kita bisa mengambil bahan-bahan yang berkaitan dengan kurikulum mereka dan boleh kita membaginya juga. Oke, bisa ya, gitu Bang. Paham? Adalah juga yang ini saya kembalikan tadi, mana simbolnya? Ini yang tanda seperti ini, Merdeka Mengajar. Ini sama dengan yang di Android. Nah, gitu. Di Android ini kita bisa lihat fase di sini, mengambil fase mana? Klik di sini. Ya. Oh, bukan di sini. Ini di apa? Di HP ya, di HP. Ini untuk pilihan asesmen, lihat latihan mandiri. Ini, lihat pilihan perangkat. Nah, ini dia. Oke, mengerti. Kita tapi masuk kemari. Ini saya pakai akun belajar yang ini. Suasana akunnya bisa, Pak? Hah? Ada akun email Belum ada biasa akses bisa, masuk Pak? ya. Akun belajar. Ya? Operator bisa buat. Ada petunjuknya itu untuk membuat akun belajar. Nah, ini matematika. Kita mau fase berapa? Fase A ya, kelas 1. Oke, terangkan. Nah, muncullah ini buku-buku beberapa kita silakan. Jadi sebenarnya sudah ada, kita tinggal ngambilnya saja. Kita perlu lagi kan gitu. Ya. Ini ada buku panduan matematika, ada modul ajar atau SMP plus, ya, dan seterusnya. Banyak nih ya. Dan seterusnya nih, ini nggak habis-habis nih, karena orang lain juga berbagi. Jadi kalau kita udah buat berbagi, maka bertambah perbandaran. Ini seluruh Indonesia Bapak Ibu. Itu Pak, untuk modul Pak. Hah? Iya modul ini modul. Ada buku, ada modul. Ini buku panduan. Ini modul. Untuk buku itu yang terbitkan pemerintah atau ada pihak tersendiri Pak? Ini yang lebih punya ini kan aplikasi seluruh Indonesia. Jadi semua bisa berbagi di sini. Itu kita. Nah, unduhnya di sini ya, untuk rata-rata. Ini. Nah, ini dia. Kan udah terunduh nih. Nah, gitu. Jadi mudah sebenarnya ini. Jadi model digitalisasi seperti ini yang bisa kita ambil dari platform Merdeka Mengajar sebagai bahan mengajar kita. Yang di HP juga sama. Udah download. Kalau yang ini boleh akun biasa, nggak pakai akun belajar nggak apa-apa. Di Play Store. Modul ada, buku ada semuanya. Ya. Gimana? Mudah ya? Oke ya? Jadi jangan takut kita kekurangan bahan. Di sini banyak gitu. Berikutnya lagi, ini ada dari perbukuan. Ini saya juga ada download perbukuan di sini. CB namanya. Nah, ini CB. Boleh saya kirim juga nih CB, buku Kemdikbud. Salin. Ini yang perbukuan CB, saya kirim sama yang ada di HP saya, Ustazah Asnita. Ustazah Ismi, mana orangnya ada? Nah itu ada. Yang nggak ada, mau nggak sudah. Nah seperti ini. Jadi perbukuan ini
Kita tinggal masuk sebagai apa? Saya masuk sebagai guru. Nah, ini dia. Ya, Erliadi ini udah ada muncul. Mau buku teks, non teks atau kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka. Mau jenjang apa? PAUD, SD, SD. Cari buku-buku apa? Matematika. Ini ada dua nih, satu. Kelasnya dulu, kelas 1. Nah, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, terapkan. Nah, muncullah ini buku bahasa Indonesia ini. Kebetulan baru cuma 2. Oh, ada lagi nih yang lain. Nah, unduh di sini. Kan nggak payah pakai print-printan kan? Udah ada. Nah, unduh jalan sebentar selesai. Nah, ini dia. Ini sudah lengkap, buku-buku ini bisa untuk buat modul. Kan tinggal screenshot. Nah, ini daftar isinya. Pak, anak-anak pegang ini juga atau kita ngurus saja? Kalau kita buat modul, kasihkan modul boleh. Kasihkan modulnya aja. Kalau memang ini perlu nanti dibeli oleh sekolah, bisa juga, atau di print bisa juga, Ustaz, kan? Kalau memang ada pengadaan buku, boleh untuk ini hubungi di dinas yang sepertinya ada untuk yang masalah kurikulum merdeka ini. Untuk sebagai sampel boleh kalau pengadaan buku. Ya. Jadi kita sudah lengkap buku-bukunya, silakan gitu. SD kelas 1 matematika terapkan. Muncul matematika. Ini buku panduan yang memang sudah disahkan oleh kementerian untuk dipakai pada kurikulum merdeka di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, SIP. Nah, gitu. Jadi ada berapa link nih, saya baca linknya dulu. Lihat ya. Ada namanya kurikulum merdeka. Ada namanya Merdeka Mengajar. Ada namanya CIBI ya. CIBI ini. Ada yang namanya kelas pintar lagi nih. Ini belajar sendiri dengan kelas pintar. Ini lebih apa? Nah, seperti ini. Jadi banyak sini yang bisa kita pelajari. Nah, ini. Jadi bimbelnya ini bimbel online. Tanpa ada gurunya, tapi di sini sudah menjadi guru dia. Jadi sebenarnya kalau siswa itu mereka pegang HP bisa kemari larinya kan gitu. Nah, kalau memang digunakan secara benar, ya. Masalahnya kalau disalah gunakan. Ini ada solusi guru. Nah, ini saya belum masuk karena kemarin kayaknya padat, saya nggak bisa masuk. Akun saya nggak bisa masuk kemari. Ini kalau saya buat daftar sekarang, nah dia minta ini semua, belum saya kirim. Ya, ini bosan dulu. Cuman ini aja dia minta email, nama sekolah. Karena saya bukan guru, nggak tahu email sekolah kan gitu. Nah, kecuali guru. Ini untuk yang ini. Ada lagi yang mana? Yang Merdeka Mengajar tadi sudah ya. Nah, ini download area. Ini ada beberapa yang kita butuh mana gitu. Ini halaman 2 atau 3. Nah, ini ada beberapa contoh misalnya di sini. Ini SMK, SMP. Nah, ini SD. Contoh tema berteknologi bangun NKRI fase C SD. C berarti kelas 4 ya? Ya, 4. Hah? 56 ya.
Nah di sini, ini ada juga. Kita tinggal download. Nah, ketemu kita tema berekayasa. Nah, seperti ini model bentuknya. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi sekali lagi untuk kurikulum merdeka, ini teknologi yang dihasilkan atau teknologi yang dibuka oleh pemerintah terkait dengan bahan, materi, apa saja itu sudah ada secara online dan sifatnya gratis, nggak bayar-bayar. Oh nggak gratis ininya, internetnya ya enggak. Nah, internetnya dari sendiri. Kalau dulu ada dikasih pulsa ya sama Kementerian sana lagi ya. Nah ini dia. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan ke hal lain berkaitan dengan kos. Nah ini. Oh, profil pelajar Pancasila belum ya? Profil pelajar Pancasila mana dia? Ini pedoman P5. Ini bagian akhir. Nanti sore mungkin yang untuk kosnya. Nah, untuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada panduan. Saya ambil panduannya dulu lah yang di sini. Mana panduan? Oh, ini pedoman tadi sudah ya. Oke. Nah ini panduannya nih, ada umum, jadi di panduan ini kita harus baca apa sebenarnya yang tagihan yang diminta untuk P5 tadi yang ada 1 jam 2 jam ya. Nah ini dia di sini. Nah ini dia. Ini panduan ini halamannya berapa nih? Nggak banyak. 110. Tapi isinya nggak padat-padat. Seperti ini. Ini sudah saya terjemahkan dalam bentuk PPT. Kira-kira seperti ini. Oke, kita lihat ke sana lagi. Contoh tertib kelola sampah plastik. Ini berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada materi-materinya sesuai panduan seperti ini. Mengolah proyek mendokumentasikan. Nah ini dia. Ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebenekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang kelima kreatif. Lain dengan PPK yang 5. Religius, nasionalis. Jadi nasionalis ada lagi, kemudian global. Gotong royong masih ada, mandiri masih ada, integritas diganti bernalar kritis dan kreatif. Karena dengan bernalar kritis dan kreatif ini sudah timbul integritas. Seperti itu. Oke. Jadi di sini dimensi-dimensi inilah sebagai bahan untuk menyusun proyek profil pelajar Pancasilanya. Jadi kalau yang contoh tadi di BPT ini cerdik kelola sampah plastik, ini masuk yang mana kira-kira?
Nah dari ini gotong royong, ya kan? Atau kreatif. Ya. Jadi masing-masing punya persepsi yang berbeda kemana yang lebih cocok, gak ada masalah. Yang penting ada di 6 itu gitu salah satunya minimal. Nah, jadi untuk menulis profil pelajar Pancasila untuk cerdik kelola sampah ini, nah, pendahuluan dulu seperti ini. Contohnya, materi ini boleh diambil dari mana saja, dari buku profil pelajar Pancasila yang tadi juga boleh, dari internet juga boleh, atau lainnya boleh. Nah, ya. Jadi tidak harus menggunakan buku paket sendiri punya kita yang kita pakai, tidak. Semua bisa dipakai. Yang tadi ada juga itu kan profil pelajar Pancasila. Nah, yang di sini, yang di mana tadi? Di kurikulum atau yang di sini ya? Merdeka Mengajar. Perangkat. Nah, di sini. Nah, ini modul proyek proyek Bhinneka Tunggal Ika, proyek daya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, atau ini dulu kewirausahaan kita ambil. Nah, ini dia. Kita ambil ini, kita download ini modulnya, unduh. Nah, ini ini contoh yang ada di aplikasi. Contohnya tadi kewirausahaan untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia semua. Ada kan? Jadi semua ada. Jadi tidak hanya materi pokok, tetapi materi profil pelajar Pancasila juga ada di platform tadi, Merdeka Mengajar tadi. Ya. Ini kewirausahaan. Jadi di sini sebenarnya kita sudah membuatnya ini. Ini ada bentuk-bentuk seperti ini keterampilan kan, kalau dulu keterampilan, tapi di profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan kewirausahaan, ini di sini dibuat. Nah, gitu. Tidak seharusnya. Di laporan wawancara tergantung apa yang mau kita inginkan di dalam produk profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan hari lagi. Oke. Ini tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Ini dimensi-dimensinya. Target di fase A. Ya, dan seterusnya. Karena bisa dibaca sendiri nih, saja. Jadi intinya di sini untuk profil penguatan profil pelajar Pancasila sesuai materi yang mana yang ingin kita buat, itu aja. Kalau pelajaran agama dalam 1 semester, kira-kira berapa kita bisa produknya? 2, 3, atau berapa? Itu aja sudah selesai. Di pelajaran PP, pendidikan Pancasila juga gitu. Pelajaran lain juga. Yang penting mengenal dari materi di panduan tadi, panduan. Nah, ini dia, yang ini ya. Oke. Nah, jadi untuk P5 ini masuk dia ke intrakurikuler. Ini kan ada muatan pembelajaran yang tadi semua matematika.
Untuk yang berapa ini semua? 6 ya? 6. Ini diintegrasikan dalam bentuk P5 tadi. Ini yang warna ini. Semua. Jadi dia masuk ke dalam lingkaran ini gitu. Tidak di luar, bukan ekskul. Ya, kalau ekskul yang di luar intra kurikuler, misalnya pada saat sore hari kan gitu. Walaupun ekskul itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, nggak apa-apa. Tapi dia bukan intra kurikuler, tapi dia ekstra kurikuler, ekskul namanya. Jadi di sini ada kalau SMK budaya sekolah, ya budaya sekolah, budaya kerja atau BK, budaya kerja. Oke, jadi tugas lagi. Untuk membuat proyek profil pelajar Pancasila minimal 1 saja. Untuk mapel yang ada P5-nya, ya, yang ada P5. Silakan ambil di tempat yang tadi, boleh. Saya ulangi ya cara ambilnya. Yang mana tadi kurikulum ini ya? Merdeka. Oke, perangkat kurikulum, ambil yang nih, referensi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ini ada suara demokrasi, kewirausahaan, kearifan lokal, dan seterusnya. Ambil yang SD, tergantung mana, kelas 1 atau kelas 4. Kan kelas C tadi, kelas 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, berarti di B ya. Ini kok C nih, kita tidak C. Panduan pengembangan di sini, panduannya ini. Panduan. Nah, ini ya, panduan sudah saya download tadi. Ini untuk yang panduan pengembangan profil pelajar Pancasila. Oke. Gimana kira-kira? Masih? Kayaknya masih pusing. Ya, nggak apa-apa, pusing wajar kan gitu ya. Tapi saya yakin Ustadz dan Ustazah sudah sedikit paham tentang kurikulum kita. Yang jelas, bila kita menerapkannya, insya Allah bersama-sama nggak bisa ya Ustaz ya. Apalagi bila didukung oleh fasilitas internet dan laptop, karena kan ini semua prosesnya pakai laptop gitu. Nanti begini aja caranya. Kalau itulah tadi sudah saya sampaikan, kalau semua ada komputer ya Ustaz bisa bergantian. Bagi yang sanggup membeli, beli aja nggak apa-apa. Ya. Karena memang aplikasi ini harus di laptop. Karena ada yang terbatas di HP nggak bisa kita pindahin, susah kan gitu ya. Makanya ini semua aplikasi ini saya taruh di laptop semua. Ini panjang nih. Ada Microsoft Teams, SMK Pusat Unggulan, ada Sispena untuk akreditasi saya. Ini WA, Facebook. Ini sampai unduh file PDF, CV, dan masih ada beberapa lagi di sini semua. Jadi harus memang ada laptop supaya bisa kita mengambil bahan-bahan materi-materi terkait yang dibutuhkan untuk di kurikulum Merdeka ini. Ada yang bertanya kan? Jam 12 nih ada pada rumah. Nanti kita masuk jam 1:30 ya Ustaz ya, untuk dokumen 1, atau nanti kalau ada refleksi yang tadi kita coba apakan lagi ya. Dokumen 1 itu dibuat awal tahun ya untuk pelajaran Ustaz ya, ada contohnya juga.
Ada yang menanyakan, Ustaz saja silakan. Kalau tidak, kita istirahat dulu barangkali juga sampai jam 1:30 atau jam 1:30. Terima kasih atas segala partisipasi dan segala yang mendukung kegiatan ini. Sebenarnya apa yang saya sampaikan belum sempurna, karena ini memang kurikulum baru dan harus memahaminya pelan-pelan. Saya sendiri juga pelan-pelan. Saya ini asesor guru penggerak dan sekolah penggerak. Tahun 2000 saya direkrut dan saya sekarang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Untuk memahaminya juga perlu waktu satu saja. Apalagi ustaz dan ustazah yang baru mengenal kan itu wajar. Tapi ingatlah, untuk kurikulum merdeka ini 2024 tadi saya bilang efektifnya masih ada waktu kita untuk pelan-pelan belajar. Nggak tahu tanya. Saya bersedia untuk jadi semacam apa ya, melalui WA boleh, melalui pembimbing atau katakanlah ya pembimbing ejek lah. Kalau memang dibutuhkan, saya bersedia untuk memberikan jawaban semampu saya, gitu. Bahkan saya rencananya mau pakai Microsoft Teams di sini, cuma kan nggak mungkin. Ini Microsoft Teams ini adalah Microsoft Office 365. Di sana sudah ada semacam buat kelas-kelas belajar. Ya, pernah dengar ya Microsoft Teams, Microsoft Office 365 pernah ya? Nah, yang punya akun tapi yang .pembelajar tadi juga .belajar ID gitu. Jadi memang itulah yang diharapkan untuk kita harus bisa belajar dan belajar sesuai dengan apa kan, belajar dari dari sampai ke karena tidak ada berhenti. Nah di sini akun-akun saya, bahkan di sini akun-akun ini ada yang dua, ada yang asesor GP, ini punya orang nih, Mawarti, di penggerak di sini untuk mendaftar di berbagai kesempatan materi-materi dari program pendidikan ini. Dan bila nanti ada yang berkesempatan untuk di sekolah penggerak, mohon Ustaz dan Ustazah mendaftar saja, ya. Juga sekolah Ustaz Alhamdulillah. Memang dana yang diberikan tidak banyak, tapi cukup untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Gitu. Ya, namanya apa ya? Nah di sini ada beberapa nanti bagi yang boleh hubungi saya, Pak. Bagaimana penilaian esai untuk pengajar praktek, untuk fasilitator juga kami yang menilai. Ada esai, ada simulasi mengajar, ada wawancara. Ini untuk yang sekolah guru penggerak nih. Ada esai, ada simulasi mengajar, ada wawancara. Ini kemarin baru saya selesaikan wawancara 33 orang. Nah ini semua udah ada nilai semua. Mereka ini lulus nggak lulus nanti sistem yang mengolah di kementerian. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Di seluruh Indonesia ya ada ini. Jadi nanti kalau ada nanti masuk ke sini misalnya kayak nguji gitu, biasa kalau kenal ya apa sedikit gitu, banyak yang dikit. Kira-kira bisa. Oke. Jadi itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.